Oke guys, hari ini kita akan melaksanakan P5 dengan tema suara demokrasi dengan cara pelaksanaannya itu pemilihan ketua OSIS dan juga wakil ketua OSIS. Dan ini ada 4 kandidat guys. Nah, kita masuk ke ruangan TPS-nya ya. Nanti di sini kita pertama akan daftar dulu di sini. Ada siswa yang memegang pendaftaran, kemudian nanti setelah mendaftar kita akan diberikan surat suara berisi gambar dari kandidat yang mencalonkan diri. Nah, itu yang kotak putih itu tempat kita mencoblos, dan di kotak putih yang di tengah ini adalah tempat kita memasukkan kotak suara kita. Oke guys, jadi seperti inilah kira-kira ruangan suasana TPS yang ada di SMA Negeri 1 Simangunban dalam proses pelaksanaan suara demokrasi. Nah, ini adalah kandidat-kandidat yang mencalonkan diri ya guys ya. Jadi mereka ini dari kelas 10 dan juga kelas 11. Nah, di sini ini adalah para panitia yang bertugas selama pemilihan, dan di sini adalah pintu keluarnya. Nanti akan ada masukin tangan jari ke tinta supaya tanda kita sudah mencoblos. Oke guys, kira-kira seperti inilah pemilihan yang ada di SMA Negeri 1 Simangunban. Saya nongol. Oke. Jadi kira-kira seperti inilah pemilihan yang sudah kami lakukan untuk menyuarakan suara demokrasi di lingkungan kecil sekolah ya. Nah, ini adalah proses ketika membuka kotak suara yang dilakukan oleh para panitia ya, dan di depan itu yang ada duduk itu adalah para saksi. Jadi sebelum pemilihan hari ini, di hari sebelumnya kami sudah melakukan teori dulu tentang apa saja yang harus kita ketahui tentang pemilu dan lain sebagainya, syarat-syaratnya dan lain sebagainya. Dan juga sudah ada pemilihan panitia, kemudian juga pendaftaran siapa saja kandidat yang ingin maju, dan setelah itu juga sudah ada kampanye dari masing-masing kandidat yang dilakukan di halaman sekolah untuk menyampaikan visi misi dan juga debat kandidat. Kemudian juga ada juga yang masuk ke ruangan kelas untuk mengkampanyekan diri mereka seperti itu. Nah, ini adalah salah satu proses lagi, yaitu pembukaan kotak suara, di mana nanti akan ditunjukkan seperti inilah yang akan terjadi di masyarakat. Jadi ini sedang dilakukan pengambilan surat suara oleh panitia untuk dilakukan penghitungan. Nanti akan dihitung apakah sesuai jumlahnya dengan yang ada di daftar. Nah, ini sebenarnya panitianya mungkin ada melakukan kesalahan sedikit ya, yaitu perhitungan jumlah yang ada di daftar yang ikut mencoblos dengan yang ada di kotak suara itu beda gitu. Rupanya lipatan-lipatannya ada yang terhitung double gitu. Jadi di sini juga rekan guru menjelaskan bahwa hal tersebut tidak boleh terjadi di masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, nanti para saksi bisa untuk menuntut para panitia. Jadi harus dilakukan dengan teliti gitu. Jadi walaupun ada sedikit masalah tadi, jadi itu bisa jadi sedikit memberikan pelajaran ketika realnya nanti terjadi di masyarakat, harus lebih teliti. Apalagi ini tentang suara ya, memberikan hak suara gitu. Satu suara saja sangat menentukan gitu. Langsung disebutkan. Ini adalah proses ketika Oke, karena yang harus sudah ditusuk adalah angka. pembacaan suara ya, antara sah, yang batal atau apa gitu. Jadi ini salah satu siswa diunjuk untuk membacakan suara dari teman-teman. Jujur sangat excited sekali ya, karena ini pertama kali kami lakukan di sekolah semenjak kami melakukan kurikulum merdeka. Nah, ini adalah suasana pada saat itu. Kebetulan yang ada di lapangan ini adalah kelas 10 ya. Karena kelas 11 yang ikut mencoblos tadi juga sudah masuk ke dalam ruangan. Kebetulan kelas 10 yang melaksanakan P5. Nah, ini sudah selesai pemilihannya. Sedang menghitung berapa jumlahnya, siapa yang menang gitu ya. Nah, ini hasilnya ada di nomor urut 3 yang banyak suaranya ya, sekitar 89 suara gitu. Kita persilakan menyampaikan sepatah dua kata untuk teman-temannya. Silakan. Potong ayam.
Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana kita sudah diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di lapangan sekolah yang ceria ini. Oke, jadi itu adalah kata sambutan dari Ketua OSIS dan juga Wakil Ketua OSIS terpilih hari ini. Nah, itulah adalah rangkaian kegiatan yang kami lakukan di sekolah dalam menyukseskan acara Suara Demokrasi, dan inilah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh para panitia dan juga dokumentasi selama kegiatan berlangsung ya. Bisa dilihat di sini seluruh rangkaian kegiatan kami hari ini. Jadi itu adalah rangkaian kegiatan yang kami lakukan di SMA Negeri 1 Simangumban. Semoga bisa menjadi sebuah pembelajaran yang baik untuk kita, dan juga sampai ketemu di Suara Demokrasi tahun depan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan juga see you, bye bye guys. Dah.